ngobrol-ngobrol ya, live after WHV ya kan, karena kayak kemarin tuh banyak yang nanya-nanya gimana sih kehidupan kalian setelah WHV ya. Kehidupan setelah WHV orang beda-beda, ada yang jadi student ya, terus ada yang pulang balik ke Indonesia, terus ada juga yang jadi ibu rumah tangga kayak aku selagi baru memiliki buah hati yang masih balita ya kan. Tapi ada juga yang kemudian dia tuh nikah dan punya suami, punya keluarga gitu, dan masih terus bekerja gitu, ada. Nah, setiap orang itu beda-beda. Maka aku bilang sama kalian, waktu kalian sebelum ikut WHV ya, sebelum kalian itu berangkat ke Australia, kalian tuh harus tahu tujuan kalian tuh apa ya. Karena banyak banget orang tuh yang terjebak ikut WHV, ikut-ikut aja, tapi nggak tahu nanti di sini mau kerja apa gitu ya. Padahal mungkin pekerjaan dia yang di Indonesia mungkin relate, atau mungkin skill on demand gitu ya. Jadi dia sebenarnya bisa ngelanjutin kerjaannya dia di Australia, terus kemudian bisa dapat sponsorship. Nah, itu semua kalian tuh nggak dapat ujuk-ujuk cuma dari nontonin VT-VT orang atau sosial media orang. Kalian harus benar-benar melakukan research secara personal buat diri kalian sendiri. Apa yang kalian mau saat di Australia, kalian mau kemana, kalian mau kerja apa. Terus kalau misal pun plan setelah WHV-nya itu mau jadi student, ya berarti kalian harus fokus ngumpulin uang buat sekolah, ya nggak sih? Udah gitu kalau misalnya plannya mau cari jodoh, ya udah begitu sampai Australia lu langsung download tuh dating app, atau enggak jadi orang yang bubbly, yang open gitu ya. Kalau misalnya di tempat kerja kayak di mana gitu kan niatnya mau cari jodoh ya kan. Nah, kalau misalnya niatnya mau dapat sponsor dari kerjaan kalian, dari skill kerjaan kalian, ya udah mulai cari sertifikat yang berhubungan sama pekerjaan yang skillnya itu relate sama kalian. Jadi fokus di situ. Banyak orang itu gagal saat WHV, bukan gagal ya, karena jadi nggak jelas gitu ya kehidupannya setelah WHV itu, karena dia nggak jelas tujuan utamanya saat baru datang ke Australia itu tujuan utamanya apa. Selain itu juga, misal nih kalian udah niat mau cari jodoh orang sini, oke? Nah, kalian juga harus prepare guys buat punya tabungan, karena buat beli rumah itu DP-nya lumayan gede, dan kalau ngandelin satu income doang pastinya susah. Nah, kalian juga harus nge-build kredit point kalian dari bank tempat kalian naruh uang itu, supaya nanti kalian bisa dapat loan di situ. Gimana caranya? Ya stick to one bank, udah gitu kalian uang gajinya dimasukin di situ dan jangan dihabisin. Selalu ada uang simpanan di bank. Kemudian juga kalian ngeplan kalau misalnya udah dapet jodoh, siapa tahu nanti jodohnya itu belum punya rumah, kalian mesti beli rumah bareng ya. Jadi kan kalian harus nabung uang bersama gitu. Kayak aku sama suami aku, kita nabung uang sama-sama dari hasil kerja keras kita sebelum kita bersama gitu loh. Jadi jangan mau enaknya aja, oh nanti habis WHV atau aku mau cari jodoh deh, aku maunya cari jodoh cowoknya yang udah punya rumah, udah punya mobil, udah punya A, B, C, D. Itu tergantung pilihan orang masing-masing ya. Laki-laki atau perempuan, jodoh kalian ini gak akan ujuk-ujuk terbuka masalah finansialnya ketika kalian juga gak fair dalam menunjukkan effort kalian untuk growing bersama. Kayak gitu loh guys ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat orang ujuk-ujuk udah dapet jodoh, udah punya rumah, rumahnya gede, udah punya anak lagi ya, bisa jadi udah punya anak ya dari pernikahan sebelumnya, udah punya mobil gitu kan. Jadi kayak si pasangannya ini datang udah tinggal duduk manis gitu ya, menjadi raja atau ratu gitu. Kemungkinan besar secara finansial mereka tidak akan sepenuhnya tahu berapa penghasilan suaminya, dan kemungkinan besar mereka dikasih jatah gitu ya, berapa setiap bulannya atau setiap minggunya dari si pasangannya ini. Nah, tergantung dari kalian tuh tipikal yang mau jenis pernikahan seperti apa masing-masing. Tapi kalau mencari pernikahan yang secaranya finansial dan segalanya itu terbuka, ya kalian juga harus adil dan fair di awal hubungan
dengan memaksimalkan effort kalian yang kalian bawa sebelum pernikahan ya. Jadi kalau mau dapat jodoh selagi WHV juga nggak bisa ongkang-ongkang kaki sayang, harus kerja keras supaya nanti dapat pasangan juga yang berbobot, yang bekerja keras ya, bukan yang kerja cuman mau berapa jam dalam seminggu, abis itu udah istrinya misalnya kerja pontang-panting double job gitu ya supaya punya tabungan, tapi cowoknya misalnya mau duduk-duduk aja pas lagi hari Sabtu Minggu, ya kan? Capek kan kalau kayak gitu, ujung-ujungnya apa? Ke pengadilan agama, nggak mau kan? Udah catet, dengerin deh ya, lakuin. Bye.